Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Dan saya percaya, saya sangat percaya, saudara tetap semangat. Haleluya, karena saudara percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Renungan harian pada hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai 7. Mari kita akan baca sama-sama. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kita tahu cerita tentang Yusuf ini, dan saat ayat ini dinyatakan, ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri. Ini kalimat penghiburan dari Yusuf kepada saudara-saudaranya saat Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara kandungnya, dan mereka ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada awalnya Yusuf juga tidak mengerti kenapa dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudara kandungnya. Dia dimasukkan sumur, dan waktu dimasukkan sumur pasti dia nangis. Dia tidak memahami kenapa dia harus dimasukkan sumur, mau dibunuh. Dia berteriak-teriak, dia minta ampun kalau ada salah. Kemudian diangkat lagi, dan kemudian dijual sebagai budak. Dia dipisahkan dari kehidupan keluarga, kehidupan dengan ayah yang sangat mengasihi dia, yaitu Yakub. Dia diperlakukan sebagai budak, dia diperlakukan sebagai barang, karena budak itu tidak punya hak asasi manusia, diperjualbelikan seperti barang, dan dialami Yusuf. Pada akhirnya dia juga tiba di Potifar karena dia dibeli oleh Potifar, dan dia mengalami juga proses sebagai budak. Dan kita tahu pada akhirnya, karena dia tetap percaya Tuhan, dia tidak menyangkali Tuhan, sehingga dia tidak mau berbuat dosa saat digoda oleh tante Potifar. Dan kemudian dia difitnah, masuk penjara, 2 tahun di penjara. Kemudian dia akhirnya mengalami pembalikan keadaan. Dia jadi orang yang ternama di Mesir, orang kedua di Mesir. Luar biasa. Dia menjadi orang terkemuka. Pada awalnya dia seorang budak. Pembalian keadaan terjadi. Kemudian dia baru mengerti kenapa dia ada di Mesir. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Dia menyampaikan kepada saudara-saudaranya, Allah yang menyuruh dia ke Mesir, walaupun dengan cara seperti yang tidak baik. Kita belajar dari hal ini, dari kisah ini, bahwa rancangan Tuhan adalah baik adanya. Kita tidak memahami, kita tidak mengerti kenapa terjadi virus corona yang menggoncangkan Indonesia, bahkan mungkin menggoncangkan kehidupan kita, karena mempengaruhi tentang kehidupan ekonomi kita. Mungkin usaha kita terpengaruh, dan kita ibadahnya pun masih belum bisa untuk ibadah seperti biasanya, harus melalui online. Kita tidak mengerti seperti Yusuf awalnya tidak mengerti, tapi pada akhirnya mengerti saat pembalian keadaan terjadi. Percayalah, rencana Tuhan baik. Yusuf mendahului ke Mesir untuk memelihara suatu bangsa yang besar, menjadi berkat. Dalam situasi keadaan seperti ini, biarlah hidup kita tetap menjadi berkat. Hidup kita bersinar terang. Hidup kita boleh menyatakan kasih Tuhan. Jangan takut, Allah selalu melindungi kita. Darah Yesus cukup untuk melindungi kita. Bagian kita lakukan, Tuhan melakukan bagiannya. Percayalah itu. Tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai saudara semua. Haleluya. Amin.